keadaan ketetapan iman serta Islam. Selanjutnya salawat serta salam mudah-mudahan ditetapkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh umat beliau termasuk kita, dan insya Allah nanti kita dapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya diutus oleh saya biasanya manggilnya Mas ini karena menurut saya beliau masih muda ya, jadi saya itu jarang memanggil Pak Sugeng, itu jarang, jadi manggilnya Mas Sugeng. Jadi hari ini saya diberi tugas oleh beliau untuk matur kepada Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya Bapak Ibu, apabila nanti dalam saya menyampaikan materi pada kesempatan ini banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu ya Bapak Ibu. Siap nggih? Nggih. Mengawali itu Bapak Ibu, maka saya perkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Ini belum saya buka. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya ini Bapak Ibu Nur Wahyudin Al-Aziz. Saya pengawas di Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Jalan Rajimin, Ngemplak, Sabat, Sleman. Bapak Ibu, saya punya Facebook karena Bapak Ibu biasanya generasi Facebook, pasti punya Facebook ya. Bapak Ibu ya. Facebook saya Aziz Jogja. Kalau email saya aziz.asp@gmail.com. Instagram saya aziz_asp. ASP itu singkatan auto suggestive power, karena kebetulan saya punya hak paten pelatihan untuk biasanya siswa, kalau enggak ya guru, kalau enggak ya mahasiswa, mungkin juga para pengusaha. Pokoknya tak rapet, saya ngutang tak parani gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya juga punya channel YouTube Bapak Ibu, namanya Aziz Dulan, seperti yang ada di sini. Ya silakan Bapak Ibu bisa dibuka, di subscribe ya Bapak Ibu. Di komen juga gitu seperti Pak Sugeng tadi, biar saya tambah terkenal Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, yang tampil berikut ini adalah mantan pacar saya ya. Karena hari ini kita bicara parenting, maka saya perkenalkan mantan pacar saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena keluarga kami ini contoh keluarga yang bersyukur dan bersabar. Kenapa ini keluarga yang bersyukur dan bersabar? Karena saya bersyukur dapat dia harus bersabar dapat saya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian terus terang Bapak Ibu, saya sering tidur sama dia. Akibat perbuatan kami, produk pertama saya ini Bapak Ibu. Waktu itu saya masih coba-coba. Oh, oke. Ini produk pertama saya, namanya Hanif Novianto. Sekarang dia juga sudah tidur bersama dengan mantan pacarnya, udah uji coba ya, hasilnya malah udah 3. Jadi saya ini seorang kakek dengan 3 cucu. Tanggal 14 besok insya Allah menantu saya yang kedua juga akan melahirkan. Jadi sebentar lagi saya punya 4 cucu ya. Jadi ini anak pertama, ini anak kedua saya, namanya Ananda Hilmi Indrayanto. Nah dia tanggal 14 besok insya Allah akan punya anak ya, dan hasil USG-nya cewek. Nah, kalau yang 3 tadi cowok semua. Ini namanya pembagiannya begitu. Anak pertama anak KB, bahasa nasi itu, nasi kedua itu KB saja. Saya juga nggak tahu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari sini Bapak Ibu. Putra putri Bapak Ibu lahir di tahun berapa Bapak Ibu? 2011. Ya, berarti putra putri Bapak Ibu orang yang mengawali generasi Alpha Bapak Ibu. Ya, karena apa? Kakaknya berarti Gen Z, ya kan Bapak Ibu? Kalau guru-guru yang baru ini namanya generasi Z atau disebut dengan generasi milenial, betul Bapak Ibu? Ya, kalau saya ini generasi kolonial Bapak Ibu ya, karena sudah tua. Saya di sini Bu, karena saya lahir di 67, saya mengawali generasi X, ya. Nah, saya dulu punya teman akrab namanya Pak Widodo, guru bahasa Indonesia, kan di sini ya. Nah, itu teman saya di Mantiga. Oke. Nah, berarti anak-anak kita di sini ya Bapak Ibu, di generasi Alpha. Nah, apa cirinya kalau generasi X seperti saya itu? Ya, pemikirannya kuno. Contoh, tadi saya mau berangkat itu dompet saya ketinggalan. Sudah sampai Jalan Wates dari rumah, saya balik lagi ambil dompet. Tapi kalau anak sekarang dompetnya ketinggalan no problem. Tapi kalau saya ngasih. Dan saya sudah mulai bisa kenal teknologi Bapak Ibu, maka saya bisa bikin YouTube misalnya, lumayan, ya kan?
Tapi yang baby boomer enggak Bapak Ibu. Yang baby boomer ini biasanya nek diajari gunane HP wae nesu. Karena contohnya ibu saya itu bahkan sebelum, karena ibu saya itu lahir 1942. Nah ternyata sekarang itu pensiun saja harus presensi Bapak Ibu. Udah pensiun harus presensi. Jadi nanti pakai HP gitu, Android. Terus nanti kalau di situ perintah senyum. Kalau perintahnya mengedip gitu. Kalau perintahnya julurkan lidah, melet Bapak Ibu. Nah ibu saya itu tak ajari malah nesu. Terus boleh kamelan, orang pensiun ora apa-apa. Ini Bapak Ibu ya. Karena generasi ini memang menerima teknologi itu masih susah. Nah di generasi saya ini sudah lumayan. Generasi Y lumayan lagi Bapak Ibu. Generasi Y ini kalau perpanjangan SIM sudah tidak ke Polres. Kalau yang pajak sepeda motor sudah tidak ke Samsat Bapak Ibu. Nek ana cah nom kok isine bayar nang Samsat, salah lahir. Mestinya lahirnya itu generasi X, tapi salah di generasi Y. Gitu. Nah, kalau generasi Y dan generasi Alpha menurut penelitian hampir sama Bapak Ibu. Apa cirinya? Yang pertama, kecerdasan otaknya itu 1 juta petabyte. Maka anak-anak sekarang itu kecerdasannya sangat luar biasa. Oleh karenanya hati-hati Bapak Ibu menghadapi anak generasi Alpha ini. Apalagi yang ini masih kecil-kecil begini. Itu kadang-kadang ketika kita mengantar sekolah, lampu sudah mulai merah tapi baru awal. Mikirnya masih semburat. Burung abang banget 12 GB. Yang dipikir anaknya nggak paham, bocah cilik paham melanggar lalu lintas. Tapi sebenarnya pada saat itu karena kecerdasannya yang sangat luar biasa itu, dia langsung rekam. Dan itu akan bisa menjadi sikap ketika dia dewasa. Oleh karenanya ini hati-hati dengan anak-anak kita. Jadi kecerdasannya itu luar biasa. Luar biasa. Berikutnya, dia adalah generasi digital. Maka andaikan Bapak Ibu punya anak yang masih 2 tahun misalnya, belum bisa baca tulis misalnya, tapi ketika dikasih HP, bisa gunakan nggak? Bisa. Karena apa? Sejak lahir itu memang generasi digital. Awas dengan gawe bahasa Korea, sing tulisannya bunter-bunter, kotak-kotak. Dia tahu kalau itu harus diskip. Benar nggak Bapak Ibu? Tahu. Karena apa? Generasi digital Bapak Ibu. Nah ini, maka kalau anak-anak itu tidak boleh bersentuhan dengan digital, ya kasihan. Karena memang sebenarnya mereka itu dilahirkan itu sebagai generasi digital. Tapi kita harus mengajarkan tentang manajemen menggunakan digital, okay? Sehingga manajemen waktunya itu bisa sesuai. Berikutnya, generasi bermedsos. Lah, ponakan saya itu masih TK aja sudah punya WA group. Nah, karena TK ini udah tulis belum pasti jegos, ya toh? Ah, kalau kalian pakai komen, jadi ngomong, dijawab, wah rame banget, pakai WA group itu, bermedsos. Maka anak-anak sekarang itu Bapak Ibu sekalian, kadang ketika patah hati orang tuanya tidak tahu, tapi wong sak donya ngerti kabeh kalau sedang patah hati. Kenapa? Dia curhatnya tidak pada orang tua, tetapi curhatnya pada media sosial. Karena generasi bermedsos. Berikutnya, dia juga generasi instan. Maka saya jamin anak-anak kecil begini, kalau jenengan boleh pegangin HP anaknya, nggak akan nonton TV. Benar Bapak Ibu? Soalnya TV nggak bisa di-skip. Anak-anak sekarang itu kalau bertele-tele yang panjang-panjang males Bapak Ibu. Apalagi dibilangin berulang-ulang panjang-panjang ngomongin. Itu yang muncul bukan patuh, tapi sebel. Contoh saya kedua udah kelihatan, agar tak omongin nggak mau lihat. Ayo lihat engkong, nggak mau lihat dia. Karena apa? Sebel. Dia pikir aku udah tahu masih dibilangin. Ini Bapak Ibu, ya. Jadi generasi berpikir instan. Apa-apa
serba instan. Kenapa begitu? Karena influencer-influencer yang sekarang ada ini sangat menggiurkan yang dia tawarkan. Misalnya salah satu contoh Andre Taulani, ya toh, wah flexing masalah mobilnya, motornya. Lah anak-anak sekarang itu pengennya dan punya mobil mewah, punya moge. Mereka tanpa berpikir bagaimana cara mendapatkannya. Itu Bapak Ibu. Berikutnya, generasi individualis. Bagaimana tidak individualis? Kalau masa muda kita dulu misalnya antri dokter, itu kita paling salaman, dalamnya pundi, wah ngobrol. Anak sekarang enggak, kalau antri dokter dia udah keluarkan HP-nya, ya kan? Ya, keluarkan HP-nya. Paling cuma gini aja. Habis itu duduk, udah sibuk. Cuek. Sekitarnya enggak dia gagas. Maka saya sering bilang sama mereka, nak kamu besok harus kaya. Sebab kalau kamu tidak kaya, kalau kamu tidak sukses, kamu akan mati kelaparan. Saya bilang gitu. Kenapa? Karena besok nggak ada orang yang peduli sama kamu. Sekarang masih ada orang miskin masih bisa makan, dibantu oleh tetangganya. Tapi besok generasimu, ketika generasimu sudah tua, kamu nggak peduli dengan lingkungan. Bahkan sudah tidak ada teman sejati, saya bilang gitu. Bahkan nggak ada sejarah, nggak ada apa saudara. Yang ada FBB. Apa Bu? Friend with benefit. Kalau tidak memberikan keuntungan, bukan teman. Kalau memberi keuntungan, baru teman. Itu, maka kamu harus sukses, kamu harus kaya, kamu harus mandiri. Saya kalau ngomong begitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, monggo nanti kita terapkan kepada anak-anak kita. Berikutnya generasi cuek Bapak Ibu. Saya ketika jadi kepala madrasah pertama kali, saya di Mandua Kulon Progo tahun 2008. Jadi kepala madrasah pertama. Saking semangatnya jadi kepala madrasah pertama, ya masih senang-senangnya jadi kepala madrasah. Rapat dinas begini dengan Bapak Ibu guru, saya bilang begini, Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu guru melihat sampah, Bapak Ibu dilarang memerintahkan murid mengambil sampah. Saya bilang gitu. Loh terus gimana Pak? Bapak Ibu yang harus ambil sampah itu sendiri, dibuang di tempat sampah yang sesuai dengan keperuntukannya. Saya perintahkan itu. Yang ada di otak saya, agar murid-murid saya itu kemudian niru, ngikutin gurunya. Kenapa? Karena zaman saya SD, ketika guru saya datang pakai sepeda ontel, sepeda itu saya minta, sepeda itu saya tuntun kayak begini. Teman-teman saya yang wanita, yang perempuan, dia minta tasnya. Yang perempuan bawa tas, tas satu aja yang bawa bisa 5 orang, rebutan tangannya soalnya kelibet cekelane tas. Maka yang ada di otak saya ketika nanti gurunya ambil sampah, mereka kemudian merebut sampah itu. Bu, sini saya aja Bu, ditukar di tempat sampah. Ekspektasi saya begitu. Gak taunya anak sekarang beda. Ini tahun 2008 loh ya. Sekarang tahun 2024, sudah 26 tahun yang lalu. Apa yang terjadi ketika gurunya ngambil sampah, anak malah bilang, Bu, di sana masih banyak. Bayangin. Lepas dari harapan. Lepas dari harapan. Cuek anak ini. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi noh, ya, rasa noh itu apa ya, kalimat noh itu yang menggantikannya. Peka anak. Kepekaan terhadap lingkungan, anak-anak ini kurang cerdas Bapak Ibu. Otaknya cerdas luar biasa, tapi kepekaannya, jadi apa namanya, kecerdasan nuraninya itu tidak seperti kita. Jadi kita itu memang kecerdasan otaknya lebih rendah, tetapi kecerdasan hatinya, kecerdasan nurani kita itu lebih kuat dari mereka. Berikutnya Bapak Ibu, anak-anak kita itu selalu menempatkan uang dan kedudukan di tataran yang tertinggi. Ini ada yang masih gadis nggak ini? Nggak ada ya. Biyen ya. Oh masih gadis sekarang? Oh, perasaan aja. Tapi sebenarnya di sana ada gadis. Bisa manggil gadis salah satu. Mbak, kamu yang pakai baju kotak-kotak, kamu kesini Mbak. Nah ya kamu. Nah, nih sekolah di sini.
Nah, sini kamu maju sini untuk nemenin Pak Alis. Sini Pak. Nah ini kendel banget. Namanya siapa? Mbak Hani. Saya manggilnya Mbak Hani. Pakai Mbak atau Hani aja? Oh Mbak kan Hani. Sini Mbak Hani. Oke Mbak Hani. Saya mau bertanya Mbak Hani, ya. Jawab dengan jujur. Mbak Hani setelah kemudian sekolah selesai, MTS kamu kelas berapa? Kelas 7, oh baru kelas 7. Oke, berarti 3 tahun lagi kamu lulus kan? Ya, alhamdulillah. Karena anak-anak Jepang Bapak Ibu, wanita Jepang sudah tidak mau punya anak. 75% wanita Jepang tidak mau hamil. Maka diperkirakan 2060 Jepang punah. Oh iya Bapak Ibu baca di Google kalau nggak percaya. Jadi kalau anak-anak kita masih mau hamil itu keren Bapak Ibu. Karena saya punya teman kaya raya, punya hotel di 3 tempat, di Jogja 2 tempat, di Jakarta 1 tempat Bapak Ibu. Istrinya orang Jepang, sampai sekarang nggak mau hamil. Pernah mau hamil digugurkan di Los Angeles. Jadi sampai sekarang belum melahirkan. Tapi dia punya 6 anak. 6 anak itu pepean semua karena dia kaya raya. Saking kayanya baik sama saya, aku dikasih motor Ducati Sporter seharga 200 juta berikan pada saya. Jadi kalau aku pergi kemana-mana, aku pakai mobil itu bukan karena saya beli sendiri, tapi saya dikasih ya. Kok dikira itu pegawai negeri kok sugih? Enggak, sebetulnya saya cuma dikasih. Mbak Hani, pertanyaan berikutnya Mbak Hani. Mbak Hani, jikalau nanti kamu sudah mau menikah Mbak, tiba-tiba ada 2 cowok yang jatuh cinta sama kamu. Bayangkan ya Mbak ya. Cowok pertama itu bilang begini, Hani, ternyata aku baru nyadar kalau selama ini aku ditipu oleh ibu saya. Kata ibu saya, bidadari itu bersayap, tapi ternyata kamu enggak. Misalnya. Nah, cowok tadi itu ganteng luar biasa Mbak, ganteng Mbak. Temanmu kalau lihat cowok itu ngiler semua. Teman-temanmu cewek itu ganteng cowok itu. Tapi cowok itu nggak sekolah, dia melarat, nggak punya masa depan. Cowok kedua Mbak, yang lamar kamu, yang juga mengatakan jatuh cinta kepadamu, dan dia mengatakan would you marry me kepada kamu. Cowok kedua ini jelek Mbak, rodo tua Mbak, wis elek rodo tua. Tapi cowok kedua ini Mbak Hani kaya raya Mbak, hartanya 7 turunan tidak habis. Kamu mau operasi, mau pakai plastik kresek sama teflon ya. Yang kamu sukai sekarang siapa? Nah dia jawabnya cowok yang aku sukai, berarti sudah ada yang disukai. Ini ada kata besok, setelah 6 tahun yang akan datang Mbak. Kamu pilih cowok pertama apa kedua? Nggak milih, ya kamu pilih yang mana? Yang ganteng dan kaya? Yang apa? Nggak milih, ya itu semua soleh Mbak. Yang ganteng tadi juga soleh, sayang sama kamu sampai menggambarkan kamu itu bidadari yang tidak bersayap. Cowok kedua bilang aku tidak bisa hidup tanpamu Hani. Cowok kedua, jadi dua-duanya sayang sama kamu, sayang sama keluarga. Bedanya cuma yang satu miskin, yang satu kaya. You pilih mana? Nah yang kamu suka yang mana antara dua itu? Oke, terima kasih Mbak Ani. Ya, oke, terima kasih. Ya dia masih kecil banget, jadi belum paham kan. Tapi jangankan mereka, jangankan anak-anak generasi Alpha dan generasi Z, wong yang generasi tua aja milih yang nomor 2. Tadi Pak di sini 2 gitu Pak. Berarti suaminya jelek ya? Bapak Ibu, penelitian mengatakan anak-anak sekarang dengan logika yang luar biasa itu Bapak Ibu, mereka akan pilih yang kedua. Ketika saya tanya, kenapa yang kedua? Ngeri loh Mbak,
Nanti kamu punya suami, lampu belum dihidupkan semua, di sampingmu jelek. Dia bilang nggak apa-apa Pak, ganteng itu sementara. Dia bilang itu. Bahkan yang nggak ganteng itu Pak, sekarang itu yang bisa diedit tidak hanya tulisan, wajah juga bisa diedit. Yang penting ada duitnya.